bagi penyandang disabilitas itulah yang menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh di masyarakat. Informasi mengenai kasus-kasus kekerasan atau gender itu tidak hanya prioritaskan kepada perempuan gitu. Tapi laki-laki Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rumah Gender semua. Kembali lagi di podcast Rumah Gender series kedua. Di siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang urgent dan penting, yakni gender dan disabilitas gitu ya. Dan untuk hari ini saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh Mbak Silma Desi selaku aktivis difabel begitu ya, pengamat dan juga aktif di Sigap begitu ya Mbak ya, salah satu organisasi difabel. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan langsung menanyakan beberapa isu kepada Mbak Silma Desi. Yang perlu kita address pertama ya Mbak ya, dari urgensi dan juga masalah-masalah berkaitan dengan isu-isu gender. Nah, di sini kan kemarin kita sudah sudah bersepakat dengan isu gender dan difabel begitu ya. Untuk yang pertama, menurut Mbak, menurut pengalaman dan pengetahuan Mbak, kira-kira masyarakat difabel ini apakah termasuk masyarakat yang rentan begitu terhadap terhadap kekerasan begitu ya, terutama yang berbasis gender? Menurut Mbak kira-kira bagaimana Mbak? Iya, terima kasih Firman. Kalau untuk penyandang disabilitas sendiri, bukan hanya rentan lagi, tapi rentannya itu sudah bertingkat seperti itu atau berlapis. Yang pertama, kita lihat dari pandangan orang atau secara umum terhadap disabilitas atau difabel. Ketika orang melihat difabel atau mendengar kata difabel, nah menurut Firman sendiri apa yang terbayang seperti itu, atau gambaran secara umum yang Firman ketahui? Sepengetahuan saya dan juga sepengalaman saya dalam mengetahui dan juga melihat sendiri realita di masyarakat, tentunya seperti paradoks tadi pertanyaan saya mengenai kerentanan, tentunya sangat double ya Mbak ya, tentang teman-teman difabel dan kekerasan. Kita lihat saja di dalam kondisi yang normal, di dalam kondisi yang equal begitu ya, teman-teman difabel di dalam struktur masyarakat sendiri terpicing gitu, terpinggirkan gitu ya, di dalam masyarakat tertentu. Misalnya di masyarakat yang sudah modern pun kita bisa lihat bahwa teman-teman difabel kesulitan dalam terkaitan dengan akses begitu ya, terkait dengan kesempatan gitu. Apalagi mungkin kalau kita bisa lihat ya di tempat-tempat yang mungkin kita bisa bilang terpencil atau tempat-tempat yang belum masih pedesaan gitu ya, teman-teman difabel seringkali dilabeli yang tidak hanya tidak hanya mungkin label marginal, tetapi juga kadang dianggap tidak mampu, atau kadang itu kadang ada yang bilang tidak berguna dan sebagainya. Iya, tepat sekali sebenarnya Firman, bahwa di masyarakat masih banyak stigma yang seperti itu. Ketika orang melihat difabel atau disabilitas, dia yang terbayang, oh difabel adalah orang yang lemah, dia adalah orang yang merepotkan, tidak mampu, tidak berdaya, dan tidak mandiri. Nah, itu sebenarnya masih banyak di masyarakat yang beranggapan seperti itu. Bahkan ada yang stigma yang paling tinggi lagi, menganggap teman-teman disabilitas adalah aib seperti itu. Nah, sehingga stigma ini sebenarnya bagi penyandang disabilitas itulah yang menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh di masyarakat. Jangankan di masyarakat sendiri, bahkan bagi penyandang disabilitas sendiri atau seorang difabel, dia sebenarnya sudah ada beberapa di antaranya stigma terhadap dirinya. Masih banyak teman difabel yang belum menerima kedifabelan dia, sehingga ketika dia mampu untuk akhirnya menerima itu sebuah kemajuan yang sangat baik seperti itu, karena akhirnya dia menerima dirinya sebagai seorang difabel, dia menganggap dirinya mampu, dan akhirnya dia bisa berdaya seperti itu.
Kemudian ada lagi stigma di atas itu, yaitu dari keluarga. Ketika dia sudah berhasil menerima difabelnya, keluarga masih ada yang belum mendukung atau menerima anak atau keluarga dengan difabel. Bahkan masih banyak keluarga yang menganggap anak-anak difabel itu bahkan dikurung di rumah, bahkan tidak disekolahkan, dan bahkan di kakak pun kadang dia tidak dimasukkan, Tidak diakui. tidak diakui seperti itu. Sampai sebegitunya stigma yang ada di keluarga itu masih ada seperti itu. Nah, ketika stigma itu berhasil untuk diubah oleh penyandang difabel sendiri, mungkin dari dia speak up kepada keluarganya, menunjukkan potensi dirinya, akhirnya keluarga menerima gitu, mendukung gitu. Meskipun tidak semua, tapi itu masih ada. Nah, itu sudah stigma yang ganda. Nah, ditambah lagi stigma yang ketiga, ya ketika dia sudah menerima dirinya sebagai seorang difabel, keluarganya sudah mendukung, nah di masyarakat belum tentu. Nah, sehingga dia bertarung lagi nih, bagaimana masyarakat menerima penyandang disabilitas. Bahkan di masyarakat pun sendiri, orang dengan difabel itu ya dianggap kamu nggak akan bisa berpartisipasi, kamu di rumah aja, karena ya kayak dianggap merepotkan seperti itu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang-orang difabel gitu? Nah, itu anggapan masyarakat, sehingga itu perlu kita dorong, kita perbaiki, kita ubah. Mungkin kita tidak bisa mengubah secara spontan gitu, langsung gitu, tapi perlahan-lahan dari dorongan kemampuan kita tunjukkan, kemudian dari dorongan keluarga dan dari komunitas kita. Nah, itu mungkin yang menyebabkan kenapa difabel berisiko lebih tinggi menjadi korban terhadap kasus kekerasan. Bahkan di dalam data Komnas Perempuan, kalau tidak salah ya, itu pada tahun 2019 79% itu kekerasan dialami oleh difabel, dan 47%-nya itu adalah difabel dengan hambatan intelektual. Nah, jadi penyandang disabilitas intelektual itu mengalami kekerasan lebih tinggi. Jadi lebih angkanya lebih tinggi. Iya, dibandingkan dengan difabel lainnya. Nah, karena itulah beberapa hal yang membuat teman-teman difabel itu berisiko menjadi korban, lebih rentan terhadap kekerasan, sehingga itu perlu kita dorong agar kekerasan itu dapat berkurang, bahkan tidak terjadi seperti itu, tidak terjadi penambahan kasus. Saya tadi tertarik mengenai poin Mbak Silma yang membahas mengenai teman-teman difabel yang mengalami kekerasan begitu ya. Di angkanya juga, di kemarin saya juga membaca sekitar 3 dari 10 yang mengalami kekerasan itu teman-teman difabel begitu. Untuk case misalnya kasus kekerasan seksual, tentunya teman-teman difabel sangatlah rentan begitu ya. Menurut Mbak, bagaimana sih ya kita melakukan proteksi begitu, dan juga melakukan advokasi begitu terhadap teman-teman difabel agar nantinya itu case ini tidak terjadi kembali, itu kira-kira bagaimana? Yang pertama tentu kita melihat kebijakan yang udah ada gitu ya. Orang dengan difabel tadi, kenapa dia lebih tinggi? Yang pertama karena stigma sebagai difabel itu masih tinggi. Kemudian juga stigma sebagai perempuan. Masih banyak orang yang menganggap perempuan adalah orang yang tidak berdaya atau lemah gitu ya, dibandingkan laki-laki gitu. Kemudian menganggap perempuan itu ya mengurus rumah gitu, mengurus rumah tangga gitu ya. Nah, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk mungkin bersekolah lebih tinggi atau memiliki hak atau peran yang sama gitu. Nah, sehingga stigma-stigma ini yang menyebabkan dia tinggi tadi. Kemudian secara kebijakan, kalau dari internasional kan sekarang udah ada CRPD, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, sudah diratifikasi di Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011.
Kemudian juga sudah ada ya Undang-Undang Penyandang Disabilitas nomor 8 tahun 2016. Yang terbaru ini bahkan juga sudah ada itu PP nomor 39 tahun 2020 terhadap akomodasi yang layak untuk difabel, termasuk dalam akomodasi proses peradilan. Sebenarnya juga sudah ada itu Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nah, meski di sana tidak disebutkan secara spesifik tentang penanganan kasus-kasus difabel, tapi seenggaknya di sana sudah ada begitu ya peraturan Mahkamah Agung yang mungkin bisa mengintegrasi perlindungan terhadap difabel juga seperti itu. Kemudian yang terbaru ini kan sudah ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, itu tindak pidana kekerasan seksual. Ya, di sana juga disebutkan beberapa pasal terhadap perlindungan disabilitas, yang mana di pasal 25 kalau nggak salah itu disebutkan bahwa saksi ataupun korban dengan disabilitas dia memiliki kekuatan hak yang sama di mata hukum sebagaimana dengan non difabel seperti itu. Ya, jadi kebijakan-kebijakan ini harapannya itu tidak hanya sebagai regulasi yang terbuat saja gitu, oh udah gitu, tapi yang paling penting itu adalah implementasinya gitu. Jadi di dalam kebijakan ini harapannya selalu diimplementasikan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada yang melindungi hak-hak difabel juga begitu. Jadi kalau untuk hal yang paling sederhana mungkin yang bisa dilakukan untuk advokasi teman-teman difabel dalam kasus kekerasan, itu yang paling sederhana pengalaman Mbak dulu di organisasi HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia di Sumbar, itu kita ada pelatihan paralegal. Jadi meskipun kita tidak menempuh pendidikan secara formal di bidang hukum, tapi dengan paralegal itu seenggaknya kita bisa mendapatkan informasi sehingga nanti bisa mendampingi kasus-kasus kekerasan mungkin untuk pengaduan seperti itu. Jadi teman-teman difabel yang mengalami kasus kekerasan, dengan adanya komunitas yang sudah terlatih di paralegal ini, dia dapat mengawal atau mendampingi kasus-kasus tersebut. Nah, mungkin itu beberapa hal yang kemudian yang kita perlukan itu mungkin teman-teman difabel ini dia ikut terlibat juga dalam organisasi gitu, sehingga dia tahu informasi-informasi terkait informasi difabel, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kasus kekerasan. Karena kenapa itu penting, nanti itu akan menjadi data. Nah, seseorang ketika dia mengadvokasi pasti dia menunjukkan data. Oh, apa dasarnya, landasannya? Oh, karena udah ada kasus ini. Jadi teman-teman bisa kayak mengumpulkan teman-teman difabel yang mengalami kasus kekerasan, kemudian dari sana didampingi, bahkan ada yang sudah jadi penyintas dan akhirnya dia berani speak up atau memberikan edukasi juga kepada teman-teman difabel yang lain, agar setelah kita mengalami kasus kekerasan tidak merasa mengasingkan diri atau kayak kayak trauma gitu. Jadi trauma itu harapannya bisa didampingi, kemudian akhirnya tidak berlama-lama dengan hal itu, sehingga kita bisa speak up dan menyelamatkan teman-teman korban kekerasan lainnya. Terima kasih Mbak. Sangat ini ya teman-teman ya, sangat panjang, lebar, tinggi, tetapi padat begitu di dalam upaya-upaya teman-teman difabel untuk bisa menangani dan menanggulangi beberapa case kekerasan, dan juga supaya bisa mengimplementasikan lingkungan yang inklusif begitu. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu kalau kayak informasi mengenai kasus-kasus kekerasan atau gender itu tidak hanya prioritaskan kepada perempuan gitu. Tapi laki-laki iya juga betul. Jadi karena mereka laki-laki itu dia kan berpotensi menjadi subjek atau pelaku begitu, sehingga dia juga harus mendapatkan edukasi itu bersamaan dengan teman-teman perempuan yang lain gitu. Bahkan di Komnas
perempuan sendiri kan sudah ada Bapak Bahrul Fuad ya, atau biasanya kita teman-teman difabel memanggilnya Cak Fu gitu itu. Jadi itu kayak menjadi contoh bahwa laki-laki mendengar isu-isu perempuan atau gender, jangan itu urusan perempuan gitu. Tapi juga harus semuanya. Iya, jadi semuanya terlibat gitu. Karena ketika kita semua sudah terlibat, maka kekerasan itu harapannya bisa berkurang ya dari hari ke hari gitu. Ya begitulah. Terima kasih Mbak Silma dari penjelasannya bagaimana upaya-upaya, bagaimana dasar hukum yang telah dibuat begitu ya teman-teman di dalam menanggulangi isu-isu ini. Tapi Mbak, saya mungkin ada satu lagi pertanyaan. Apakah dari instrumentasi regulasi tersebut masih ada kurangnya, atau apakah yang harus ditambah seperti itu? Sebenarnya dengan adanya regulasi itu sudah bagus ya. Itu sudah merupakan langkah yang baik gitu. Berarti adanya upaya untuk melindungi perempuan gitu terhadap kasus-kasus kekerasan, itu sudah langkah yang baik, sudah sebuah kemajuan. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu ditingkatkan. Ini sebenarnya bukan sebuah kekurangan tapi perlu ditingkatkan, yaitu perlu adanya kayak sistem terpadu atau kayak unit layanan disabilitas yang menangani kasus-kasus kekerasan begitu. Jadi teman-teman yang difabel yang mengalami kasus kekerasan, dia tahu nih ada sebuah sistem terpadu ini atau unit layanan ini yang nanti bisa mengakomodasi pendampingan atau pengaduannya begitu. Jadi harapannya sistem ini bisa direalisasikan begitu, sehingga nanti teman-teman disabilitas yang mengalami kasus kekerasan dia tidak merasa terbebani gitu. Karena ini terjadi sekat bahwa kenapa banyak kasus-kasus kekerasan terhadap difabel atau bahkan perempuan dengan difabel itu masih banyak yang tersembunyi. Yang nampak itu kayak ibaratkan puncak es ya atau gunung es ya. Yang nampak hanya sedikitnya saja gitu. Padahal yang disembunyikan itu lebih banyak lagi. Nah, sehingga ini perlu didorong. Masih banyak keluarga atau masih banyak masyarakat yang menganggap kasus kekerasan terhadap perempuan itu bukanlah sesuatu yang penting. Sehingga ketika dia mengalami kasus kekerasan kemudian pengaduan, bahkan banyak diantaranya yang hanya berujung pada damai gitu. Bahkan tidak diproses sama sekali, itu juga ada gitu. Kadang-kadang juga dari penegak hukumnya atau yang sebagai di layanan hukum tersebut juga belum aware terhadap isu-isu difabel, sehingga akomodasi dan kebutuhan teman-teman difabel tidak terpenuhi begitu. Baik Mbak Silma, kiranya sangat ini ya penjelasan dari Mbak Silma, tentunya karena beliau seorang aktivis dan sekaligus life experience begitu ya Mbak ya, yang bisa memberikan kita pengetahuan dan juga pemahaman mengenai kerentanan masyarakat difabel dan juga bagaimana advokasinya, kondisi realitas sekarang, dan mungkin upaya ke depan untuk bisa meningkatkan sistem dan juga penanganan terhadap kekerasan terhadap berbasis gender, terutama terhadap masyarakat teman-teman difabel seperti itu. Oke, untuk kiranya cukup sekian pada series pada hari ini. Terima kasih Mbak Silma atas kehadirannya. Mohon maaf atas beberapa kekurangan begitu ya. Dan sampai jumpa untuk teman-teman Rumah Gender pada series ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.